Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Salsabila dengan NIM 1216000228. Kali ini saya akan membahas tentang uji T. Uji T ini digunakan untuk menguji rata-rata suatu sampel dan untuk membandingkan rata-rata dua sampel. Ada tidaknya perbedaan dari rata-rata tersebut. Untuk spesifikasinya, data berskala ukur interval atau rasio, data berdistribusi normal, ukuran sampel kecil, yaitu kurang dari sama dengan 30. Jika sampel lebih dari 30, maka uji T sama dengan uji Z. Hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Nah, uji T ini memiliki dua jenis, yaitu uji T satu sampel dan dua sampel. Uji T satu sampel ini digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Contohnya rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A adalah 52 kg. Sedangkan untuk uji T2 sampel ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu dua sampel berpasangan dan dua sampel bebas. Untuk dua sampel berpasangan ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama namun terdapat dua perlakuan atau kejadian yang berbeda. Contohnya rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sesudah adanya pandemi COVID-19 berbeda. Sedangkan untuk dua sampel bebas, ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Contohnya rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A dan kelas 2B berbeda. Nah, untuk uji T1 sampel ini, statistik ujinya seperti ini, dan kriteria ujinya H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau p-value-nya kurang dari alfa. Untuk uji T2 sampel berpasangan, statistik ujinya seperti ini ya, dan untuk kriteria ujinya H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau p-value-nya kurang dari alfa. Dan untuk uji T2 sampel bebas, statistik ujinya seperti ini, dan kriteria ujinya H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau p-value-nya kurang dari alfa. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan mencoba menguji data ini menggunakan uji T pada SPSS. Nah, data ini merupakan data satu sampel. Kita pindah dulu ke SPSS. Nah, setelah masuk ke SPSS, kita klik ke variable view, lalu kita ketik produktivitas di sini. Nah, karena data yang kita gunakan merupakan data desimal, jadi kita abaikan saja dan untuk measurenya kita ubah menjadi scale. Setelah ini kita pindah ke data view. Nah, kita masukkan data yang sudah kita punya tadi. Setelah datanya kita masukkan, kita akan menguji dulu kenormalan dari data ini. Kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Nah, lalu produktivitas ini kita pindahkan ke Dependent List. Lalu kita klik Plots. Nah, kita klik Normality Plots with Test, Continue, dan oke. Nah, ini merupakan hasil tes normality dari data tersebut. Setelah ini baru kita uji dengan menggunakan uji T. Kita klik Analyze, lalu klik Compare Means, lalu klik yang One Sample T-Test,
lalu produktivitasnya kita pindahkan, lalu kita klik, oh ini test value-nya kita ubah menjadi 5, lalu klik option. Nah, optionnya ini kita ubah menjadi 95%. Lalu klik continue dan oke. Nah, ini merupakan hasil dari uji tes tersebut pada data tersebut. Nah, di sini kita memiliki data dari data 2 sampel berpasangan. Nah, kita akan mencoba mengerjakan data ini menggunakan uji T di SPSS. Setelah masuk ke SPSS, kita klik dulu variabel view dan kita masukkan di sini sebelum dan sesudah. Nah, karena data yang kita miliki bukan merupakan data desimal, maka kita ubah menjadi 0. Nah, untuk labelnya kita bisa isi dengan sebelum adanya ketetapan kenaikan pajak. Dan ini sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak. Nah, untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Nah, jika udah, kita klik data view dan kita masukkan data yang sudah kita punya tadi. Nah, jika data sudah kita masukkan, kita akan menguji dulu kenormalan dari data ini. Kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu explore. Nah, lalu dua data ini kita pindahkan ke dependent list. Lalu kita klik plots, kita klik normality, lalu continue, lalu oke. Nah, ini merupakan hasil dari tes kenormalan dari data tersebut. Lalu sekarang kita akan menggunakan uji T-nya. Kita klik analyze. Lalu klik compare means. Lalu yang kita klik ini paired sample t-test. Lalu dua data ini kita pindahkan ke paired variable. Lalu klik OK. Nah, ini hasil dari uji T pada data tersebut. Ini untuk data 2 sampel berpasangan. Nah, di sini kita sudah memiliki data dari 2 sampel bebas.
Dan kita akan mencobanya juga di SPSS dengan menggunakan uji T. Nah, setelah kita masuk ke SPSS, kita seperti biasa masuk ke variable view. Lalu kita tulis di sini nilai dan kelas. Nah, karena data yang kita miliki bukan merupakan data desimal, maka kita ubah menjadi 0. Nah, pada label untuk kelas ini kita bisa kasih nama nilai ujian matematika. Kemudian di values bagian kelas ini kita bisa isi untuk angka 1 adalah kelas A dan angka 2 untuk kelas B. Nah, kemudian untuk measure-nya pada nilai kita ubah menjadi scale dan kelas kita ubah menjadi nominal. Setelah itu kita pindah ke data view dan kita masukkan data yang sudah kita punya tadi. Nah, jika data sudah kita masukkan, kita klik Analyze, lalu Compare Means, lalu kita pilih yang Independent Sample T-Test. Nah, yang ujian matematikanya ini kita pindahkan ke test variabel dan yang kelasnya kita pindahin ke grouping variabel. Kemudian define group, yang satu untuk angka 1 dan grup 2 untuk angka 2. Kemudian continue dan oke. Nah, ini merupakan hasil dari t-test pada data tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.